sebelum mandi, mending mandi dulu, pause dulu. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sebelum beribadah kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama saudara seiman kami. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini, biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami, dan ajar kami Tuhan untuk kami memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut maupun permainan musik kami, tetapi juga dengan hati, bahkan sikap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. bisa kumpul bareng-bareng di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kalian yang di rumah mempersiapkan hati, kita siapkan hati, kita dengarkan firman Tuhan. Hanya kau
sudah kita menyembah dan memuji Tuhan, pada saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu yang senantiasa ada di dalam hidup kami, memberkati hidup kami hari demi hari, memberikan kepada kami begitu banyak kesempatan, terkhusus lagi kesempatan untuk boleh kami mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi rema di dalam hidup kami, di tengah kehidupan yang semakin sulit, terlebih lagi di hidup masa muda kami. Kiranya sungguh kebenaran firman Tuhan boleh menjadi penerang di dalam langkah hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan segala ucapan syukur kami. Amin. Shalom semua generasi muda yang mendengar rekaman pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Don't panic. Milik siapa kata ini? Ada orang bilang, generasi muda itu biasanya yang memiliki kalimat ini. Yang setuju boleh angkat tangan, yang tidak setuju juga jangan protes kepada saya, karena kita akan lebih dalam lagi menjelaskan bagian ini step by step. Ya, menarik sekali. Banyak anak muda panik kalau belum punya pacar di tengah tugas studi yang demikian penuh. Jadi mereka panik. Yang lain punya pacar, kok saya nggak punya pacar? Mereka bisa panik ya, dan pusing 7 keliling berusaha cari pacar kemana-mana mungkin ya. Dan juga ada generasi muda, anak-anak muda sekarang yang panik kalau nggak ada teman ngobrol yang asik. Ini juga bikin satu dilema tertentu untuk para pastor youth untuk mendampingi masa-masa yang sulit bagi anak-anak muda ketika mengalami bagian ini. Perasaan panik, rasa panik tidak selalu menjadi monopoli kaum muda saja menurut saya. Generasi, di semua generasi itu punya perasaan panik, tentu saja dalam kasus yang berbeda. Nah, pada sore hari ini, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, jika kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, secara spesifik, sebenarnya penulis daripada kitab ini memberikan arahan bagaimana orang percaya, orang Kristen, yaitu kamu dan saya, untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita hendaknya hidup harus memandang kepada sudut pandang kedatangan Kristus dan akhir dunia yang semakin dekat. Bukankah kita tahu, sering kali dikatakan ya, di dunia ini gak ada yang abadi, katanya seperti itu. Ini sebenarnya merujuk kepada perkataan kebenaran firman Tuhan yang baru saya sampaikan, bahwa segala sesuatu itu kesudahannya sudah semakin dekat. Di dunia ini apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa menjadi abadi untuk kita pegang selamanya? Tidak ada. Oleh karena itu, biarlah generasi muda menyadari hal ini. Generasi muda jangan berfokus kepada sesuatu yang sifatnya itu duniawi, sifatnya bisa hilang kapanpun, bisa berakhir kapanpun. Nah, ketika kebenaran firman Tuhan ini kita betul-betul mengerti dan lakukan di dalam hidup kita, maka sebagai generasi muda ataupun dalam generasi apapun, menurut saya kita tidak akan dihinggapi rasa panik. Rasa panik itu adalah perasaan di mana kita takut. Apa yang di depan kita tidak pasti. Apa yang ada di depan kita tidak bisa kita dapatkan, dan kita takut apakah kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik sampai kepada nanti. Mungkin saja generasi muda sedang berpikir, apakah saya akan bisa menapaki hari-hari muda saya dengan sebuah keberhasilan, kesuksesan studi, kesuksesan kerja dan sebagainya. Mungkin kita sedang berpikir ke sana. Bisakah saya sampai pada masa tua yang sukses, masa tua yang tidak perlu lagi memikirkan hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang harus saya penuhi. Mungkin saja kita sedang panik memikirkan hal ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kalau firman Tuhan mengatakan hal ini, yakini dan imani ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Karena betul, kalau kita memandang hidup kita sebagai orang percaya, memandang kepada kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat, maka kita akan tahu, kita tidak akan meletakkan hati kita kepada hal-hal yang sia-sia, hal-hal duniawi yang bisa hilang sekejap saja.
tetapi kita meletakkan hati kita, meletakkan iman kita, percaya kita kepada sesuatu yang nilainya kekal, yaitu di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita harus tenang? Dan bagaimana ketenangan itu akan menolong kita untuk dapat berdoa setiap hari. Saya menyadari bahwa untuk setia, rajin, berkomitmen berdoa setiap hari, di luar doa makan dan minum setiap hari 1 hari 3 kali, itu memang butuh komitmen lebih, ya. Generasi muda kadang terlalu sibuk dengan kegiatannya, kadang hanya ingat berdoa ketika mau tidur. Itu pun juga ada yang katanya doanya di dalam mimpi, ya itu memang wajar lah ya, mungkin karena sibuk begitu. Saya sih tidak kemudian menuntut gitu, tapi setidaknya mari kita menyadari kalau pesan firman Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya berdoa itu menolong kita untuk lebih baik. Dan saya akan membagikan 7 hal yang bisa kamu dan saya lakukan untuk kita menjadi tenang di masa-masa sekarang ini. Bukan hanya di masa pandemi saja, kita tetap yakin berharap masa pandemi ini akan selesai, tapi lakukanlah ini terus-menerus setiap hari. Maka hal-hal yang kita lakukan ini akan menolong kita untuk menjadi tenang. Dan ketika kita tenang, kita juga berdoa dengan lebih baik dan lebih tahu apa yang harus kita doakan. 7 hal berikut ini. Yang pertama adalah berdoalah dengan giat, ya. Ini doa itu memang gak bisa ditukar dengan apapun. Percaya atau tidak, mau atau tidak, yakin atau tidak, ketika kamu melakukan bagian doa ini menjadi satu hal yang prioritas di dalam hidupmu. Pagi hari kamu sebelum melakukan apapun kamu berdoa lebih dahulu. Saya yakin ada ketenangan yang dari Roh Kudus yang akan menolong kamu untuk melewati sepanjang hari ini. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Apapun yang terjadi, kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Oleh karena itu, kalau doa itu nggak pakai biaya, doa itu nggak pakai usaha dan bagaimana, bisa di tempat tidur, bisa dimanapun kamu berada, lakukanlah. Tapi banyak orang tidak mau melakukan, padahal ini yang utama sebelum kita melakukan hal yang lain. Coba lakukan bagian ini dalam hidupmu mulai hari ini. Dan kita lihat bagaimana Roh Kudus akan memimpin hidupmu langkah demi langkah, membuat engkau tenang dan teduh di dalam melakukan segala hal. Dan engkau percaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup. Yang kedua, saling mengasihi dengan sungguh. Banyak orang bisa mengasihi, ya, mengasihi lewat WA, ya. Sekarang kan susah ya, kita nggak bisa ketemu. Kita memberikan perhatian lewat pesan-pesan WA kita. Tapi apa yang dimasukkan di sini adalah mengasihi dengan sungguh. Artinya ada banyak orang di luar sana tidak sungguh-sungguh mengasihi, hanya lip service, hanya manis di bibir saja, tetapi di belakang, di hatinya dia penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Katakan dia di atas ya. Dan ketika engkau mengasihi, mengasihilah dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh, maka akan ada ketenangan di dalam hidupmu. Yang ketiga, mari kita memberi tumpangan dan ramah. Ya, ini memberi tumpangan dan ramah itu, ya, ini satu hal yang secara praktikal itu dapat kita lakukan setiap hari, ya. Kalau kita ketemu orang, kita ketemu teman kita nggak punya kendaraan untuk itu, mari kita memberikan tumpangan dan kita ramah kepada satu orang dengan yang lain. Siapapun dia, sesama kita, mari kita tetap ramah. Dan perbuatan ini akan menolong kita, membuat kita merasa tenang, kita merasa hidup kita berarti. Kalau saya hidup, saya berguna karena saya bisa menolong sesama saya untuk memberi tumpangan dan ramah kepada dia. Yang keempat, mari kita melayani dengan menggunakan karunia. Apa karuniamu? Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan satu kuesioner singkat kepada anak-anak youth KPN, ya, untuk mengetahui karunia-karunia yang ada di dalam diri. Memang tes ini sangat singkat, tetapi setidaknya kita mulai tahu karunia saya itu apa. Yuk kita melayani dengan karunia itu. Jangan buat karunia itu padam, mati di dalam hidupmu, karena tidak pernah engkau berikan, tidak pernah engkau lakukan di dalam pelayanan. Kita melayani asal melayani aja. Kita melayani asal saya punya waktu. Kita melayani asal ya udah saya cocok kok sama itu. Enggak. Mari kita melayani dengan karunia. Kalau engkau melayani dengan karunia, maka karunia itu akan memberikan engkau berlimpah-limpah ketenangan, sukacita, dan engkau akan tahu bahwa hidupmu itu berarti di dalam pelayanan kepada sesama. Ya, selanjutnya yang kelima, mari kita bersaksi tentang Kristus. Ya, hari-hari ini mungkin orang karena dengan segala hal yang terbatas lupa bahwa kesaksian hidup,
bagaimana Kristus menolong hidup kita hari lepas hari perlu disaksikan. Jangan kita berdalih, oh Tuhan tahulah saya itu bersyukur, Tuhan tahulah saya itu sukacita karena ditolong Tuhan. Tapi kita tidak pernah menyaksikan kesaksian hidup kita kepada orang lain, kepada generasi muda yang lainnya. Saat kita tahu ada teman kita yang sedang ada di dalam pergumulan, ada di dalam kepanikannya, ada di dalam keresahannya, kita lupa menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa pertolongan Tuhan pada kita sampai hari ini terus menerus dikerjakan, bahkan setiap hari selalu. Bahkan kita selalu bilang, ya sudahlah, biar itu ditolong oleh pendetanya, biar itu ditolong oleh yang lain, orang-orang gereja. Tapi kita lupa bahwa kita pun adalah bagian yang harus menyaksikan kasih Kristus kepada sesama kita, karena kita punya bagian untuk bersaksi, dan itu akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, yang keenam, jangan lupa memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan itu bisa lewat pujian, bisa kita nyanyi lagu-lagu begitu ya. Jangan lupa memuji Tuhan juga bukan hanya di mulut, tetapi juga di pikiran kita dan juga di hati kita. Karena lip service saja banyak orang itu bisa. Lip service saja, tetapi di hati tidak pernah memuji, di pikiran selalu berputar dengan hal-hal yang negatif, itu tidak akan membawa dampak apapun. Tapi mari kita memuji Tuhan bukan cuma dari mulut, tapi dalam hati dan juga dalam pikiran kita. Maka saya yakin apa yang sedang kita pujikan akan lebih dahulu memberkati kita, akan membuat kita tuh rasanya tuh tenang, rasanya tuh teduh, rasanya sukacita, dan kita siap menghadapi apapun, siapapun yang kita hadapi hari itu, kita rasanya tenang dan teduh bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mari kita tetap setia kepada Kristus di tengah pencobaan. Kalau kita boleh kontekstual, mari kita tetap setia kepada Kristus di tengah pandemi. Pandemi tidak menghalangi engkau untuk beribadah. Pandemi tidak menghalangi engkau untuk tetap setia kepada Kristus. Jangan katakan gara-gara ini, gara-gara itu. Sebenarnya mari kita koreksi kepada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita tidak setia? Apa yang membuat kita berkurang kesetiaan kita kepada Kristus? Mari, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Itu boleh terjadi bagi generasi muda saat ini. Apa yang membedakanmu dengan generasi muda di luar sana? Jika kisah hidupmu, kesaksian hidupmu itu sama dengan orang di luar sana, maka Kristus tidak akan dimuliakan di dalam hidupmu, dan engkau tidak akan pernah mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Tapi jika engkau melakukan apa yang setidaknya saya katakan tadi, 7 hal praktis yang bisa engkau lakukan di dalam hidupmu, maka engkau akan lihat betapa firman Tuhan menjadi nyata di dalam hidupmu, dan hidupmu akan menjadi tenang. Engkau mampu menguasai dirimu, dan tentu saja keluar doa-doa yang baik yang selalu engkau naikkan di dalam hidupmu hari lepas hari. Biarlah youth KPR menjadi youth yang menjadi berkat, menjadi youth yang menjadi percontohan bagi banyak youth di luar sana. Dan lepas daripada itu, saya pikir kalau engkau lakukan ini, engkau akan dapat manfaat terlebih dahulu dibanding orang lain yang akan menikmati hidupmu, dan nama Tuhan dimuliakan atas itu. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan mari kita mengerjakan bagian kita bersama-sama. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau melakukan firman Tuhan hari ini. Pertama, kami akan berdoa. Biarlah kami ambil komitmen. Semasa kami muda, kami menjadi generasi muda yang suka berdoa, gemar berdoa, karena doa membawa ketenangan di dalam hidup. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Kristus apapun yang terjadi, di tengah hidup yang sulit, di tengah pencobaan, bahkan di tengah godaan untuk membuat kami tidak taat dan setia. Engkau yang akan terus mengingatkan kepada kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini, sekalipun mungkin singkat, tetapi biarlah dapat kami dengar dengan baik, terlebih dapat kami lakukan di dalam praktek hidup kami di masa muda kami hari lepas hari. Berkatilah youth KPN, biarlah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah komisi ini. Apapun yang dikerjakan, beri kesetiaan agar dapat dikerjakan dengan baik, dan kami rindu banyak jiwa-jiwa muda boleh dimenangkan bagi Kristus, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan atas setiap keberhasilan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami kita berdoa.